Oke, balik lagi di channel Kotikno. Pada kali ini saya akan membagikan tutorial bagaimana cara mengisi tangga secara otomatis ketika tabel yang di pinggirnya atau di tabel lainnya atau di sel lainnya kita isi. Jadi kayak gini ya contohnya. Misalkan saya itu ngisi mau pengeluaran gitu ya 10.000. Misalkan kayak gini ya. Bentar ini ganti ke dolar dulu. Ke rupiah ya gampang lah kalau ganti currency mah. Tuh, sesuai jam 10.09 menit ya. Oke, kalau mau kayak gini, kita langsung saja ke tutorialnya ya. Oke, di sini saya tidak akan menjelaskan secara detail apa hanya fungsinya, tapi intinya itu kalian tinggal ikuti aja ya. Ini rumusnya itu kayak gini. Karena saya juga ini dapat tutorialnya di channel Bule ya. Sebenarnya saya pengen bikin ini ya, bikin tabel pengeluaran dan pemasukan kayak gitu. Dan ini sebagai contoh. Jadi tutorial di sini tuh sebenarnya berdasarkan pengalaman, terus saya bagikan lagi kayak gitu. Oke, basa-basa lagi, ini baru mulai ya. Dan rumusnya kayak gini. Jadi kalian harus tulis ulang, jangan disalin. Kayak kalau disalin tadi saya gak bisa sih kalau saya salin. Jadi tulis ulang. Contoh ya. Ips kurung buka B2. Nanti untuk gantinya gampang lah. Kita ikuti aja dulu. A2 sama dengan kurung tutup ini kosong, kemudian no, kurung buka kurung tutup, koma, true, huruf gede ya true-nya sama A2, dan terakhir kurung tutup. Oke, ini kosong ya. Sekarang kita coba isi. Bebas asal mau huruf juga bebas sebenarnya. Dan bila mana kayak gini, ini cara ngatasinya gampang. Masuk ke file, setelan, kemudian di perhitungan atau iteratif ya, klik on. Ini kalau kalian bahasa Inggris ininya ya. Dan ininya cukup isi satu, dan ininya kalian bisa ikuti saya. Untuk penjelasan kayak gini kalian bisa searching aja ya, soalnya saya juga belum sepenuhnya ngerti, jadi ikuti aja kayak gini. Simpan setelan. Nah ini nih kayak gini nih, ini gak sesuai ya. Nah sebenarnya kalian tinggal hapus aja, ulang lagi. Yang di sini ya hapusnya. Kalian isi lagi, dan ya sekarang gue ubah. Misalkan bang, di sini saya angka doang. Nah pastiin juga kalian ininya, karena saya tadi udah nyoba dulu ya. Ininya ganti ke di blok dulu gitu ya, atau mau sampai bawah sekalian di blok dulu. Di bagian format ubah ke tanggal, mau ini atau ini ya. Tapi kalau mau detail lebih ini nih. Nah kayak gini sampai detik-detiknya tuh, menit sama detik. Ya udah tinggal beres ini tuh. Misalkan kalian salah, ya udah tinggal edit, dan ini gak berubah. Cuma ini kalau kalian hapus, misalkan ya hapus delete ya, itu akan keulang lagi waktunya. Tuh, jadi 24 ya. Misalkan ini 06 ya, 13.06 detik. Kita hapus. Bentar, itu hapus semuanya maksudnya. Nah, udah hapus semua. Jadi 39 kan tuh, kayak gitu. Mungkin ada yang tanya ya, bang ini fungsi ini tuh buat apa ya? Untuk hal yang lainnya saya belum ngerti, tapi kalian cukup fokus aja ketiga ini nih, B2, A2 sama A2. Jadi tinggal edit aja yang ketiga ini cukup. Misalkan si isiannya tuh tetap di sini di B gitu ya, tapi isi tanggalnya tuh pengen di table bagian sini. Nah kalian bikin rumusnya juga di sini. Misal ini kosong gitu ya. Bentar-bentar saya salin dulu, soalnya saya lupa. Misalkan ini kosong, tanggalnya itu di sini tanggal ya. Ya buat rumusnya di sini. Nah, kalian ganti ininya ke F2 ya kan, ininya di sel kedua. Ininya juga sama kayak gitu. Dan ininya tetap di B gitu ya, tetap. Kalau di C ya isi C, ininya ganti ke C ya. Tapi saya pengen tetap di sini. Sekarang saya enter. Oke. Kita hapus ya, hapus dulu. Ini berfungsi ya. Nah, kalau kayak gini, saya bilang tadi ganti ke tanggal. Tuh kan udah tuh. Ini udah tuh sesuai ini ya. 10.18 tuh. 10.18. Tapi kalau saya sendiri ya agak suka ya
sebenarnya secukup ini aja biar gak panjang tuh. Jadi kayak gitu. Jadi cukup ganti 3 ini aja. Misalkan tanggalnya pengen di G ya, ininya G2 dan ininya tulisnya di sini di G2 kayak gitu, rumusnya tulisnya di sini. Oke guys, ini saya kelupaan lagi. Nah, mungkin kalian udah ngisi rumus, ini udah berhasil gitu ya, udah benar. Tapi yang bawahnya enggak. Nah, ini pastikan Anda udah ngeselect ya sampai bawah agar perpengaruhnya itu sampai bawah. Jadi gak perlu ngisi rumus lagi setiap ini, saya gak perlu. Yang atasnya yang kita ambil, kemudian geser mau sampai berapa, sampai 25. Ya udah, nanti akan berpengaruhnya sampai 25. Tuh, maaf salah ketik, bukan di sini. Kalau 26 enggak, karena tadi sampai 25. Misalkan mau nambah lagi ya select juga yang terakhirnya kayak gitu. Saya ini hapus dulu, buat lagi kayak gitu. Oke, sekarang ke cara yang kedua ya. Sebenarnya sama aja fungsinya, tapi tutorialnya agak sedikit ribet dan ya ini juga saya kopas karena skripnya itu pakai skrip ya. Kalau ini panjang banget ya. Dan untuk sumbernya akan saya cantumkan nanti di akhir ya. Oke, kita mulai aja ya. Pertama itu klik ekstensi, kemudian klik up script. Untuk scriptnya kalian bisa cek aja di deskripsi ya. Klik copy, kemudian simpan di sini. Ini hapus semua dan ya paste ya di Ctrl+V. Oke, tampilannya kayak gini biar gak bingung ya. Oke, di sini kalian cukup fokus aja ke bagian sini. Ini cuma edit angka-angka doang kok. Pertama itu kalian cek di bagian sini kan, ini 1 menunjukkan ke row 1. Ini 4 menunjukkan row keempat. Ini D berarti D ya. 3 berarti menunjukkan ke row 3. Misal ini nih kita jalankan save, kemudian jalankan ya, biar ininya berfungsi. Oke, kita coba sekarang ya. Oke, di sini saya lupa, ternyata ini kalian harus samakan. Ini nama sheetnya ya. Ini nama sheetnya itu pemasukan. Pemasukan saya lupa. Sekarang kita coba jalankan. Oke, sekarang kita hapus, coba bikin lagi. Dan ya, otomatis kita lihat nih date-nya. Kalau ini lebih bagus sebenarnya, gak bakal kehapus. Contoh ya. Contoh, misalkan kalau kalian hapus ini, hapus ya. Ini enggak akan tetap tuh ya. Terutama yang ini. Tetap tuh. Cuma kekurangannya itu saya gak tahu caranya mau stop, misalkan pengen ininya tuh sampai sini nih, pengaruhnya itu. Ini akan berpengaruh sampai bawah tuh. Mau sampai ininya akan tetap. Tuh kan? Kayak gitu. Jadi saya gak tahu cara editnya karena saya juga cuma nyalin doang. Jadi kayak gini. Kita coba ya. Set. Tuh. Misal kalian sesuatu kedepannya itu diedit gitu ya. Misalkan jadi 5.000 gitu. Ini ngeganti kan tuh. Kalau ini gak berpengaruh karena gak ada ini 2 gitu. Misalkan kalian pengen ganti gitu ya, si tanggalnya itu di sini. Ya udah tinggal ganti aja. Misalkan di 2. Yang ini ya. Nah, ini juga samain. Misalkan pengen ngisinya di sini. Tinggal ganti aja, jalankan. Kita ubah. Nah, pindah kan? Nah, kayak gitu. Ini juga sama. Akan ke sini. Kemudian ini tetap di sini. Kalau mau pindahin ke sini ya tinggal misalkan di E berarti 1 2 3 4 5 berarti 5 ya. Nah, ini di sini gantinya. Yang atas ini 5. Akan berubah. Contoh kita. Oh, bentar, saya lupa klik jalankan. Sekarang kita coba sekali lagi. Nah, kan udah pindah kayak gitu. Dan kalau pengen liatin jamnya, pakai yang format yang ini. Bang, saya pengen script ini berpengaruh juga ke sheet lain. Misalkan ke sheet yang ini ya, pengeluaran. Kalian cukup gampang aja, ini salin dan paste. Ininya ganti. Ini sheetnya namanya apa? Pengeluaran, samain. Pengeluaran. Oke, kita jalankan. Kita
coba ya, ini di sheet pengeluaran. Kita nanti tabelnya gak perlu lah, kita nanti aja isi. Misal, tuh kan sama. Ini tuh tadi ya tanggal yang gak ngedit, ini tanggal modifikasi gitu. Kita lihat gak ngedit ya yang ini, tapi yang ini ngedit. Misalkan bang, saya gak mau yang ini, saya butuhnya ini doang, si tanggalnya doang. Berarti kalian bisa hapus ini nih, yang atas ini nih. Kalau pengen ngapus si yang modif ya, hapus aja. Kayak gitu, hapus ya. Udah, ini gak biarin kalau ada error-error kayak gini, tapi tetap berfungsi. Itu kita coba. Tuh, jadi yang ini doang ya, yang si tanggal yang gak mau ngemodif, jadi sekali isi itu, walaupun dihapus juga tetap tuh. Jadi kalian bisa pakai cara yang kedua gini kalau gak pengen kehapus ininya. Oh iya, saya kelupaannya, mungkin saya lupa ngejelasin ini sama ini. Nah bang, ini apa fungsinya apa nih yang dua ini? Yang dua ini maksudnya itu startnya tuh dari sini nih. Jadi kalau kita ngisi di sini, kita ngedit itu gak, tangannya gak ngisi di sini juga kayak gitu. Nah kalau untuk ini satu berarti ini A, kolom A yang ini ya, yang ini. Misalkan tabel isinya itu ada di E, berarti 1, 2, 3, 4, 5, berarti 5. Ini ubah ke 5. Kalau mau F berarti 6 ya. Ini 5 karena di E kayak gitu. Sekarang jalankan. Sekarang kita coba ya. Dan ya kayak gitu. Jadi itu aja sih tutorialnya, dan mungkin kalian mau nanya, "Bang, itu lu dapat tutorial dari mana?" Nah, ini saya tutorialnya dapat di sini nih, dari channel ini ya. Learn Google Spreadsheet ini, kalian kalau pekerjaannya dengan Office gitu ya, dengan akuntan atau apapun itu, follow atau subscribe channel ini. Ini sangat membantu. Alright, so in this video we're gonna I'm just gonna move. Tuh, kalian bisa lihat aja di sini. Ini dia jelaskan ya satu-satu fungsinya buat apa. Script-scriptnya saya bukan anak coding, jadi gak ngerti. Ini juga ada 2 video dia tuh. Bisa bikin jadi satu ya. So in this video, saya juga dapatnya dari sini. Dia ngejelasin tentang pengaturan juga sih. Jadi saya juga berterima kasih juga ke channel ini karena cukup membantu juga buat saya dalam mendapatkan tip-tip ini. Kalau mau simple dan ini pakai cara yang pertama aja kayak ini. Jadi ya itu aja sih. Semoga tutorialnya dapat membantu. Jika ada pertanyaan, kalian bisa tuliskan komentar di bawah.